Hai, nama saya Muhammad Agis Muhammad. Saya akan mempresentasikan sistem pengendalian robotik. Sistem pengendalian robotik dan dasar mikrokontroler. Pengendalian robotik, apa itu pengendalian robotik? Jenis-jenis robot dan kurung industri, layanan mobil otonom, jenis-jenis robot. Jelaskan komponen dasar robot, mekanik, sensor, aktuator, dan controller. Dalam kurung mikrokontroler. Mengenal Arduino IDE, instalasi, setting board, dan menulis dasar pemrograman. Gerak motor robotika, motor DC dan driver motor. Cara kerja motor DC, arah putar dan kecepatan. Driver motor L298 LN. Bagaimana mengendalikan motor tersebut menggunakan mikrokontroler. Mengendalikan arah dan kecepatan motor DC menggunakan kode, program, dan sinyal. Berikan contoh cara menggunakan motor DC untuk kehidupan sehari-hari. Dalam kurung proyek yang berisi komponen dan skematik diagramnya. Pengenalan robotik dan dasar mikrokontroler. Pengenalan robotik, apa itu robot? Robot adalah perangkat mekanik yang dapat melakukan tugas secara otomatis, dengan pengawasan manusia atau tidak, atau secara mandiri. Menggunakan program. Jenis-jenis robot industri digunakan dalam proses produksi seperti pengelasan, pengecetan, dan perawatan. Robot layanan membantu pekerjaan manusia, contohnya robot pelayanan, robot pembersihan, robot mobil otomotif seperti mobil tanpa sopir yang dapat bergerak sendiri menggunakan sensor. Dan kecerdasan buatan sendiri menggunakan sensor. Dan kecerdasan buat robot dalam kehidupan nyata seperti robot penyedot debu, robot mainan, dan robot pembuat fadil. Komponen dasar robot, mekanik terstruktur, tubuh robot, rangkaian, roda, lengan. Sensor alat pendeteksi lingkungan seperti sensor jarak, suhu, cahaya, aktuator, penggerak seperti motor DC, motor servo, controllernya. Otak robot biasanya mikrokontroler seperti dioda ISP32, mengenali Arduino IDE. Instalasi. Unduh Arduino IDE dapat website resmi, lalu install di komputer setting board. Pilih tipe board yang digunakan, misalnya Arduino Uno. Menulis dasar program, gunakan bahasa CT, contoh volt stop, pin mode, volt loop. Gerakan motor robotik, motor DC dan driver motor listrik yang bekerja menggunakan arus arah. DC digunakan untuk menggunakan roda, lengan, robot, dan lain-lain. Driver motor, alat mengontrol motor DC, contohnya L298N. Cara kerja motor DC adalah motor DC berputar jika diberi arus listrik. Arah putaran tergantung polaritas tegangan. Kecepatan diatur dengan menggunakan besar tegangan atau menggunakan teknik PMW, Pulse Width Modulator. Driver motor L298N. Modul ini menggunakan mikrokontroler mengontrol dua motor DC. Memiliki input atau arah 1N, IN1 atau IN2, dan kecepatan melalui ENH atau ENB. Contoh mengontrol motor L299N itu ada void stop. Terus contoh penggunaan motor DC dalam kehidupan sehari-hari, proyek kipas otomatis, pengendali suhu, dan komponennya yaitu Arduino, sensor suhu LM35, motor DC, kipas, driver L298N, power supply. Skematiknya itu LM35 ke pin AO, motor ke out 1 dan 2, driver LN288N, IN1 dan IN2 ke pin 8 atau 9 Arduino.
ke Enapin 10 Arduino, diagram blok, suhu Arduino L28L, driver, motor, AD seperti kipas. Perbedaan utama robot otonom dan robot otomatis. Sistem otonom adalah tingkat kemandiriannya. Robot otonom membuat keputusan dan beradaptasi tanpa investasi manusia, secara langsung berkata sensor dan AI. Sementara robot otomatis mengikuti instruksi yang telah diprogram sebelumnya, melakukan tugas berulang dan presisi tinggi tanpa perlu mengembalikan keputusan individual untuk lingkungan yang sangat terstruktur. Contoh, industri, robot bergerak dalam robot otonom yang dapat bekerja sendiri tanpa campur tangan manusia. Setelah diprogram, mampu mengembalikan keputusan berdasarkan sensor dan algoritma. Contoh industri, Autonet Buiget Anke dalam kurung AGV di pabrik untuk mengangkut barang secara otomatis, robot penyedot debu pintar, infeksi pipa. Contoh industri dengan robot industri yang dikendalikan operator tapi memiliki fungsi otomatis mengelas, merakit, atau memindahkan barang. 2. Gambarkan dan jelaskan diagram blok umum sistem pengendalian robot. Sensor, controller, aktuator, komunikasi, catu daya. Sensor, controller, dan aktuator. Controller menuju ke komunikasi, catu daya menuju ke aktuator. Jangan lupa aus, Pak. Dulu. Ya, coklatos. Jadi nggak disponsorin. Makan aja. Iklan dulu bentar. Beli lah coklatos. Cepatan yang asli ya daripada kameranya. Kita lanjut. Sensor menangkap data dari lingkungan, misalnya jarak, suhu, cahaya. Controller memproses data sensor dan menjalankan algoritma. Aktuator, motor servo yang menggerakkan bagian robot. Komunikasi antara sistem bisa berupa kabel, Wi-Fi, Bluetooth. Catu daya, sumber daya energi dalam kurung baterai atau listrik PLN. 15 menit. Sebutkan jenis sensor yang umum digunakan pada robot, lalu jelaskan fungsi masing-masing. Sensor ultrasonik di dalam kurung melipat mengukur daya terdeteksi halangan di sekitar robot. Sensor kamera, vision dalam kurung vision, mengenali objek secara kode QR atau navigasi visual. Sensor suhu memantau suhu mesin dan lingkungan agar tidak overheat. Apa peran algoritma pengendali? Contoh algoritma dalam sistem robot. Berikan contoh sederhana. Algoritma pengendali berfungsi sebagai robot utama, mengelola data sensor, membandingkan kondisi nyata target, mengirimi pemerintah ke aktuator agar robot bergerak sesuai tujuan. Contoh sederhana, robot lain menggunakan algoritma PID, Profit Integral Derivative. Sensor mendeteksi garis, controller memproses data, lalu motor digerakkan supaya robot berada di jalur. Kita lanjut. Aus, Pak. Lanjut. Pengendali sistem robotik adalah proses mengatur pergerakan dan perilaku robot agar dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian ini mengatur bagaimana robot menerima perintah, proses informasi dan lingkungan, dan menghasilkan aksi atau respon yang sesuai dalam dunia robotika. Controller merupakan jantung dari kecerdasan dan kemampuan adaptasi robot terhadap lingkungan sekitar. Terdapat dua jenis utama sistem pengendalian robotika, yaitu sistem pengendalian terbuka, open loop, dan sistem pengendalian tertutup, closed loop. Sistem pengendalian terbuka bekerja tanpa umpan balik, sehingga tidak dapat menyesuaikan diri jika terjadi gangguan atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Pemerintah sebaliknya, sistem pengendalian tertutup menggunakan sensor untuk memantau hasil aksi yang menyesuaikan kembali perintah agar hasilnya sesuai dengan tujuan awal.
Salah satu metode paling umum dalam pengendalian robot dan kontrol PID, proportional integral derivative. Mode ini menghitung kesalahan antar posisi atau kecepatan yang diinginkan dengan kondisi aktual. Robot kemudian mengoreksi bergerak berdasarkan 3 komponen utama: proporsional, integral, dan turunan. Kontrol PID banyak digunakan pada robot yang memerlukan kestabilan tinggi, seperti lengan robot atau robot penyeimbang 2 roda. Selain PID, logika fuzi juga digunakan untuk pengendalian robot, terutama dalam kondisi yang tidak pasti atau sulit dimodelkan secara matematis. Logika fuzi meniru cara manusia mengambil keputusan berdasarkan pengalaman atau pemikiran, bukan berdasarkan perhitungan. Metode ini sering dipakai dalam robot dan berpotensi di lingkungan dinamis seperti robot penyedot debu otomatis atau robot pencari jalur. Di era modern, sistem pengendalian robot semakin canggih berkat penerapan kecerdasan berbuat, material internas seperti disebut AI, dan pengendalian mesin dalam kurung machine learning atau ML. Dengan AI, robot dapat bergerak dari mata dan pengalaman sendiri untuk meningkatkan kinerja dan waktu ke waktu. Contohnya adalah robot otonom seperti mobil tanpa supir atau drone pintar yang mampu membuat keputusan secara independen berdasarkan data sensor dan kamera. Robot otonom juga menggunakan sistem navigasi canggih seperti SLAM, simulatorus, localization, and mapping yang menggunakan robot menekan lingkungan sekaligus menentukan posisi sendiri di peta tersebut. Ini memerlukan pengendalian yang sangat kompleks dan sinkron secara sensor, memproses data dan aktuator untuk memastikan navigasi yang akurat dan aman. Dalam sistem robotik industri, pengendalian robot dilakukan dengan presisi tinggi menggunakan sensor posisi kecepatan dan gaya. Robot ini biasanya menggunakan kontrol tertutup dengan sistem umpan balik real time sehingga dapat melakukan tugas seperti pengelasan, perakitan, atau pengecatan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Integrasi kontrol ini sering dikombinasikan dengan program berbasis PLC atau ROS, Robot Operating System. Robot dengan manipulasi kompleks seperti lengan robotik juga memerlukan perhitungan kinematik maju, skematik balik, forward, inverse, kimik dalam kurung untuk mengendalikan posisi ujung lengan. Sistem ini menghitung bagaimana setiap sandi dan nomor harus bergerak untuk mencapai posisi tertentu dalam ruang robot. Tanpa kontrol dan tepat, robot tidak akan mampu melakukan tugas-tugas presisi seperti merakit komponen kecil atau memindahkan benda rapuh. Dalam praktik sistem pengendalian robot tidak hanya melibatkan perhitungan matematis dan algoritma, tetapi juga integritas perangkat keras seperti sensor, motor, mikrocontroller, dan sistem komunikasi. Platform seperti Arduino dan Raspberry Pi sangat populer di kalangan pelajaran dan peneliti. FlexDisk, Bell, dan mendukung berbagai jenis sensor serta aktuator. Untuk aplikasi profesional, sistem kontrol yang lebih kompleks seperti ROS memberikan kerangka kerja modulator dan dapat dikalahkan. Secara keseluruhan, pengendalian sistem robotika merupakan kombinasi antara teknik kontrol, pemrograman, dan pemrosesan data. Sensoring untuk menciptakan sistem yang cerdas, responsif, pengembangan teknologi, pengendalian robot terus maju seiring dengan mengendikan kebutuhan akan robot memilih cerdas, mandiri, dan adaptif di berbagai bidang seperti industri, pertanian, kesehatan, hingga eksplorasi luar angkasa. Dengan memahami dasar dan metode kontrol, kita dapat merancang robot mampu bekerja secara optimal dalam berbagai kondisi. Jenis pengendalian dalam sistem robot: mengendalikan terbuka, open loop atau loop control. Sistem tidak menggunakan umpan balik, feedback,
dalam kurung feedback. Pemerintah dikirim ke aktuator untuk mengecek hasil sebenarnya. Kita bikin di samping ya. Haus Pak. Ya lanjut. Si Bayu. Contoh motor dinyalakan selama 5 detik untuk menggerakkan motor maju tanpa memeriksa apakah robot benar-benar bergerak sejauh itu. Kelebihannya sederhana dan cepat. Kekurangan tidak akurat jika ada gangguan. Pengendalian tertutup, close loop, control, feedback control. Sistem menggunakan sensor untuk mendapatkan umpan balik dari lingkungan yang menyesuaikan aksi berdasarkan data tersebut. Contoh robot mengikuti garis menggunakan sensor cahaya yang menyesuaikan arah berdasarkan deteksi warna. Kelebihan lebih akurat dan adaptif. Kekurangannya lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak komputasi. 2 metode pengendalian populer, PDI control, proporsional, ingredial, derivatif. Metode umum dalam kontrol robot untuk mencapai kestabilan dan kecepatan tanggapan sistem. Contoh aplikasi mengatur kecepatan motor DC, menjaga keseimbangan roda 2. B-nya Fuzzy, Logis Control, menggunakan logika Fuzzy untuk mengendalikan robot dalam kondisi tidak pasti atau tidak linier. Cocok untuk aplikasi yang melibatkan keputusan berbasis pengalaman. Artificial Ingredients atau AI dan Machine Learning itu di dalam kurung ML digunakan pada robot cerdas seperti autonomous mobil robots AMR dalam kurung AMR dapat belajar dan pengalaman dan mengoptimalkan pengendalian keputusan. Contoh robot vakum seperti Roomba yang memetakan ruangan dan menghindari rintangan. Model Fractive Control atau MPC menggunakan model matematika dari sistem robot untuk memprediksi perilaku di masa depan dan aksi optimal. Komponen sistem pengendalian robotik, komponen fungsi, sensor menggunakan kondisi lingkungan, jarak, suhu, posisi, dan lain-lain. Aktuator mengubah sinyal kontrol menjadi gerakan, motor servo, dan lain-lain. Controller mengolah sinyal dan mengatur aktuator berdasarkan data sensor. Sistem komunikasi menggunakan controller dengan sensor atau aktuator. 4. Berdasarkan tugas robot. Tugas robot, metode kontrol umum digunakan. Plant Flower, PID atau logika Fuzzy. Pelanggan robotik, manipulator, PID, control interest, kinetical. Robot otonom, AMR atau drone. Slam control AI, NFC, deep learning. Robot industri, kontrol tertutup berbasis sensor presisi. 5 tools. Platform umum digunakan. Arduino cocok untuk pemula atau robot sederhana. Raspberry Pi bisa untuk mengontrol lebih kompleks dan AI. ROS Robot Operating System. Firewall OpenSCRUT untuk robotnya tingkat lanjut. Halo Pak, harus Pak. Dulu. Lanjut. Selain itu, model practice control atau MPC adalah pendekatan kontrol canggih yang sering digunakan dalam pengendalian robot yang membutuhkan prediksi yang mengendalikan keputusan berbasis model matematika. Dengan MPC, robot dapat memprediksi perilaku di masa depan dan menentukan langkah-langkah optimal yang perlu diambil saat berpotensi. MPC banyak digunakan dalam aplikasi robotik yang memerlukan kontrol gerakan dengan presisi tinggi seperti pada robot industri dan kendaraan otonom.
Sistem pengendalian robotika tidak hanya bergantung pada algoritma, tetapi juga pada perangkat keras seperti sensor dan aktuator. Sensor berfungsi untuk memantau kondisi lingkungan dan memberikan data kepada sistem kontrol, sementara aktuator bertugas untuk mengubah sinyal kontrol menjadi gerakan fisik, seperti memutar motor atau menggerakkan lengan sensor. Menggerakkan lengan robot, komunikasi antara sensor, controller, dan aktuator adalah kunci untuk keberhasilan operasi robot. Sensor digunakan dalam robotika sangat bervariasi, mulai dari sensor jarak seperti ultrasonik atau lidar. Setelah itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.